pastinya saya tidak tahu. Kita ini sama-sama sedang berikhtiar dan menjemput takdir tentunya. Dalam politik segalanya mungkin terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri, berikhtiar agar terjadi koalisi perubahan dan tentunya bisa direpresentasi oleh tokoh-tokoh yang memang bisa membawa itu semua. Lucu, Nasdem yang usung Anies, Partai Demokrat yang sibuk gak jelas, bukti AHY gak laku. Ditulis oleh Ferry Padli dari suwar.com. Nasdem sudah resmi memutuskan akan mengusung Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Setelah sebelumnya merekomendasikan 3 nama, yakni Ganjar, Anies, dan Andika Perkasa. Lantas apa yang membuat Nasdem mendukung mantan gubernur DKI itu? Bukankah selama ini Anies sering menghambat kebijakan pemerintah pusat? Seperti ketika Kementerian PUPR hendak membantu menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta, menterinya Basuki Hadi Mulyono malah diajak debat oleh Anies. Jadi begini ceritanya, memang Anies tidak pandai bekerja, prestasinya di Jakarta juga minim, tapi ia pandai berkata-kata. Ternyata banyak juga warga yang terbius dengan tata kata Anies tersebut. Terbukti namanya selalu masuk 3 besar sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi. Nah, uniknya meskipun didukung oleh cukup banyak orang, belum ada partai yang secara resmi mengusung Anies itu. Kesempatan inilah yang coba diambil oleh Nasdem. Dengan mengusung Anies, diharapkan partai tersebut mendapatkan kotel efek. Atau dengan kata lain, Nasdem ingin merebut suara dari kelompok kadrun yang sebelumnya dikuasai oleh Prabowo. Dan jangan salah-salah, pasukan kadrun ini jumlahnya tidak bisa dianggap remeh Ferguson. Menurut Novel Bamukmin, anggota dan simpatisannya saja mencapai 130 juta orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lebih banyak dari jumlah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 lalu yang hanya berjumlah 85,6 juta. Yang menguntungkannya lagi adalah permintaan mereka tidak banyak. Kadrun gak minta jatah menteri kok, gak juga minta jatah komisaris BUMN. Cukup diberi nasi bungkus plus lauk jengkol saja, mereka otomatis pindah haluan ke Prabowo. Karena disuruh demo panas-panasan pun mereka mau, padahal hanya diberi nasi bungkus dan amplop berisi Rp50.000. Apalagi cuma mendukung Anies. Inilah ciri khas Nasdem, gak peduli siapa yang diusung dan gak peduli dengan kawan koalisi seideologi atau tidak. Ketika ada capres yang kura-kura dianggapnya bakal menguntungkan dia, itulah yang akan didukung. Asli, oportunis banget. Hanya saja ini yang lucu, Nasdem yang mengusung Anies duluan, Partai Demokrat malah yang paling sibuk gak jelas. Mereka sibuk menjodohkan ketua umumnya, AHY, dengan capres jagoan Nasdem tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa pernyataan kader Demokrat berikut ini. Anies dan AHY diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat ke depan. Kedua sosok ini akan komitmen pada perubahan dan perbaikan di semua bidang kehidupan. Karena itu DPC Partai Demokrat Kota Surabaya sangat bersukacita bila Anies AHY dapat berpasangan pada Pilpres 2024. Ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Lucy Kurniasari. AHY dan Anies memiliki semangat dan cita-cita yang sama untuk perubahan dan perbaikan Indonesia. Karena pertemuan ini, kita punya optimisme untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Lanjut Wasekjen DPP Partai Nasdem Irwan. Kemudian ada juga kader partai berlambang bintang Mercy itu yang sibuk memuji serta membela Anies. Berikut di antaranya. Hemat kami, Anies telah berbuat banyak untuk tangani banjir. Mereka yang ketakutan karena polling Anies yang terus naik, jadi terbaca niat mereka semata hanya untuk jatuhkan citra Anies. Tutur Kadep Lukamnes Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Asik. Agak aneh memang Partai Demokrat ini. Yang ketua umum partainya siapa, yang dipuji dan dibela siapa. Seharusnya kalau mau memuji orang, puji AHY dong. Apa prestasinya selama menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat? Dan apa visi misinya kalau nanti memimpin negeri ini? Itu yang perlu disampaikan ke publik, bukan malah prestasi Anies. Yang itu pun belum tentu benar. Karena kalau Anies sudah berbuat banyak untuk tangani banjir, buktinya mana Ferguson? Lihat tuh naturalisasi sungai yang katanya ampuh atasi banjir.
gak dikerjakan sama sekali. Bikin sumber resapan persis seperti orang bayar hutang tapi pakai hutang pula, yakni gali lubang tutup lubang. Lubangnya sudah digali, gak bermanfaat. Yang ada malah berpotensi mencelakakan pengendara karena berada di jalan raya, lalu ditutup lagi. Kan lucu. Kalau soal menghambur-hamburkan anggaran dan bikin program unfaedah, Anies memang jagonya. Dan parahnya lagi, kader Partai Demokrat memuja-muja Anies itu di saat Anies belum sah jadi cawapresnya. Artinya apa? Partai ini ngotot banget pengen menjodohkan Anies AHY. Atau dengan kata lain, mereka sudah melakukan pemaksaan secara halus agar AHY disandingkan dengan Anies di Pilpres 2024 mendatang. Apasnya lagi, Surya Paloh tetap gak setuju Anies duet dengan AHY tersebut. Kenapa gak setuju? Karena peluangnya untuk kalah sangat besar. Lawang elektabilitas putra SBY itu kecil kok. Kalau dipasangkan dengan Anies, sudah pasti elektabilitas Anies pun turut merosot. Dan ini juga yang menjadi pertimbangan. Kader Partai Demokrat itu rakusnya minta ampun. Bayangkan saja saat SBY berkuasa dulu, kadernya banyak banget yang korupsi. Mulai dari ketua umumnya, Anas Urbaningrum, bendahara umumnya, M. Nazarudin, anggota Dewan Pembinanya, Harta Timur Daya, hingga wasekjennya Angelina Sondag dan Jero Wacik. Ditambah dengan di tahun 2022 ini masih ada juga kader Partai Demokrat yang korupsi, seperti Abdul Ghafur Masud, Nur Afifah Balkis, koruptor termuda di Indonesia, Ricky Hampagawang, dan Gubernur Papua Lukas NMB. Kerakusan ini juga turut bikin Paloh mikir sejuta kali untuk menjadikan ketua umum Partai Demokrat sebagai cawapres Anies. Sementara PKS punya cawapres sendiri untuk dampingi Anies, yakni Aher, Irwan Prayitno, dan Hidayat Nur Wahid. Jadi sebenarnya inilah akar permasalahan yang bikin trio partai ini tidak kunjung berkoalisi. Mereka boleh saja mengusung capres yang sama, tapi punya cawapres yang berbeda-beda. Bagaimana menurut Anda? Nasdem berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat serta jati diri partai. Atas hal ini, DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Zulfa Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem dan melarang keras Zulfa Lindan untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai Nasdem. Zulfan Lindan dinonaktifkan, Nasdem cuci tangan, berharap bisa berdiri di dua kaki, ditulis oleh Rahmatika dari sewar.com. Nama Zulfan Lindan beberapa hari ini menjadi bahan pembicaraan hangat. Zulfan ini mungkin sebelumnya terdengar asing dengan kita. Berbeda dengan nama-nama politisi Nasdem lain seperti Ahmad Syahroni, Irma Caniago, dan bahkan yang kapan hari bikin heboh si Hillary Brigita Lazot.